Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku, salam NKRI, salam merah putih. Kita tahu bahwa sebagian pendukung Pak Prabowo saat ini ialah sebagian juga pendukung dari Mulyonoisme yang dulunya senantiasa menghina Pak Prabowo. Guys, ada yang terbaru nih, ternyata artis cantik si Kelin itu terseret kasus Pertamax oplosan. Dan katanya nih dia diduga menjadi istri kelima dari Jaksa Agung RI dan mendapatkan 2 rumah di Singapura dari Bang Erick Thohir. Ngeri guys. Mari kita simak videonya. Ini loh, Hiu dan pagar laut. idenya Pak Prabowo. Canggih dong. Koruptor di penjara di pulau terpencil yang ada hiunya. Yes. Nah, kita mesti pastikan hiunya itu nggak bisa disuap. Kan koruptor nih biasanya kan banyak duitnya. Jadi Bener-bener. karena pengen bebas, disuap tuh hiunya. Nah, jangan sampai hiunya yang bisa disuap karena percuma. Apalagi kan lautnya bisa dipagerin. Ya nggak? Ya nggak? Udah sarjana mau kerja tapi nggak ada orang dalam ya gini jadinya. Abah. Nggak usah heran kalian menonton. Ini bukan di negara orang kejadian kayak gini. Pasti di Oh. kampung kalian banyak juga kan. Sarjana-sarjana S1, S2, S3 yang nasibnya sama kan. Bagus kita kembali aja ke tahun gajah yuk. Tahun nggak aja. Udah nggak ajan sekolah pun sama aja aku tengok. Aduh hancur ya. Cukup Roma. Betungki orang tua nyekolahkan anak. Betungki. Begitu siap sarjana jadi tukang singsu. Prabowo siap mati demi bangsa dan negara. Oh, ngeri. Mafia manapun, saya tidak takut. Iya sih, saya juga percaya dengan perkataan Bapak. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah Bapak ini berani menindaklanjuti kasus keempat makhluk ini? Keempat mafia laha, mafia haji, mafia tambah, mafia apa lagi satu? Prabowo pasti banyak banget yang DM, banyak banget yang komen marah-marah gitu ya. Padahal gue tuh yakin banget kalian yang sekarang pendukung Prabowo ya, yang dulunya tuh pendukung Jokowi sebenarnya, yang sering fitnah-fitnah Prabowo, yang sering ngatain Prabowo kalau misalnya nanti presiden nggak punya istri, jomblo gitu ya. Yes, Kalian ini nih yang sering marah-marah. Nah kita pendukung Prabowo dari tahun 2014, orang yang paling konsisten sebenarnya, yang nggak mau gabung sama Joko. Pertemuan Prabowo dan Rektor bahas larang demo mahasiswa. Guys, ada spekulasi Entahlah, menarik bahaya tuh kalau Prabowo yang begitu, kumpulin betul. ratusan rektor perguruan tinggi di Indonesia kemarin. Soalnya, dengar-dengar Prabowo berpesan ke rektor biar mahasiswa nggak gampang demo ke pemerintah loh. Apalagi kemarin ada isu kalau Prabowo anggap demo itu cuma bikin gaduh. Menurut pertemuan yang berlangsung Kamis kemarin, Prabowo tuh berpesan ke para rektor. Pesannya agar mahasiswa itu dijaga biar nggak kena hasut sama pihak yang nggak suka sama pemerintah. Maksudnya apa mahasiswa itu nggak boleh demo ya guys? Soalnya sebelumnya demo besar mahasiswa berlangsung karena ada isu Prabowo pangkas anggaran pendidikan. Selain itu, Prabowo juga pesan mahasiswa itu harus mengabdi ke rakyat. Menurut kalian, apa sih guys tujuan asli Prabowo kumpulin semua rektor ini? Nama selebriti tanah air Selin ini Evangelista nih, terseret Selin. dalam kasus mega korupsi Pertamina. Selin diduga menerima hadiah berupa rumah mewah di Singapura dari Menteri BUMN Erick Thohir. Selin juga diduga merupakan istri kelima dari ST Burhanuddin, Jaksa Agung. Informasi ini sebenarnya sudah ramai sejak Saya tahun sebut tadi 2023, rumah. namun entah kenapa informasi ini menguap Cuma begitu rumah yang saja. nggak tahu berapa Kedekatan Selin buah. dan sang Jaksa Agung sebenarnya mulai terendus saat namanya terseret dalam kasus dugaan korupsi tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara tahun 2023 silam. Selin Evangelista juga beberapa kali pernah kepergok ikut kunjungan kerja bersama sang Jaksa Agung ke beberapa daerah. Saat dikonfirmasi terkait masalah ini, ST Burhanuddin sebenarnya pernah membantah bahwa Selin itu bukanlah istri kelimanya, melainkan dia telah menganggap Selin seperti anak sendiri katanya.
Ya. Burhanuddin juga berdalih bahwa Selin ini juga dekat dengan istri dan anaknya dan kedekatan mereka itu hanya sebatas pekerjaan saja. Curiga netizen kembali menyeruak karena hingga saat ini pihak Kejaksaan Agung belum juga memanggil Menteri BUMN Erick Thohir terkait kasus mega korupsi. Ya, Dan kenapa? lagi, Jaksa Agung ST Burhanuddin berani mengklaim bahwa Erick Thohir tidak terlibat dalam kasus mega korupsi Pertamina. Padahal hingga saat ini pihak Kejaksaan Agung belum juga memeriksa Menteri BUMN tersebut. Kok bisa Kayak ya lain, orang kan? belum diperiksa tapi sudah dinyatakan tidak terlibat? Sementara itu, di tengah isu panas yang sedang bergulir ini, sang selebriti Selin Evangelista sedang menjadi media darling dan mendapatkan pujian dari netizen menyusul keputusannya untuk menjadi seorang mualaf di Tanah Suci baru-baru ini. Proyek digitalisasi Polemik SPBU Pertamina Rick, dia pitolog Pertamina andalan Telkom gua nih. sudah masuk dalam penyidikan. Ini andalan Senilai gua nih. 3,6 triliun pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Tadinya tujuannya adalah untuk mengendalikan subsidi dan kompensasi pemerintah untuk BBM, Pertalite, dan biosolar. Investasi dari PT Telkom, nanti tolong dijelaskan, boleh tertulis Pak datanya, bagaimana model investasi, penting ini untuk Pak Simon sebagai dirut yang baru. Yang lain ini saya lihat wajah-wajah lama. 5 tahun Pertamina harus bayar per liter BBM ke Telkom, ini dari penelusuran pemberitaan. Jadi cara investasinya atau kerjasamanya, 5 tahun Pertamina bayar per liter BBM Rp15,25 ke Telkom selama 5 tahun. Sementara konsumsi nasional, kalau hari ini ya, tapi kira-kira average-nya sama lah. Pertalite itu 82 sampai 85 ribu kiloliter per hari. Betul ya Patra Niaga? Ini saya info dari orang Patra Niaga juga. Kemudian Pertamax kurang lebih 22.000 kiloliter per hari. Bisa dihitung kalau per liter itu dipotong oleh Telkom senilai Rp15,25 per liter per hari dengan alasan membangun aplikasi untuk keakuratan data penerima subsidi dari 2018-2023. Nggak masuk akal. Semahal itukah membangun aplikasi? Dan apa hasilnya? Hasilnya data tetap berantakan, subsidi BBM tetap tidak tepat sasaran. Kita juga tahu tidak tepat sasaran dan kemudian ada kerugian negara. Dan info dari teman-teman pemilik SPBU yang tadinya margin SPBU per liternya 230 per liter, gara-gara proyek ini lalu kemudian jadi 200 per liter. Nah ini penting, mudah-mudahan ada aparat penegak hukum yang juga mendengar statement saya ini. Sehingga Pertamina kan tadi dipotongnya Rp15,25 per liter. Ada uang Rp30 per liter. Dikurangi Rp15,25 per liter untuk bayar Telkom, ada margin masih Rp14,75 per liter. Ini masuknya kemana Pak Simon? Nanti Pak Simon ini kan baru di sini nih. Ini kasus tahun 2018 sampai 2023. Tapi ini menjadi temuan yang akan memberikan efek domino, termasuk juga data penerima subsidi BBM. Saya ngobrol dengan beberapa teman Pertamina. Dengan alasan ini ada Mbak yang di belakangnya. Apa namanya? Ya, bahwa Pertamina tidak menggunakan data bansos dari institusi yang lain, tapi menggunakan lewat siapapun yang daftar pakai KTP. Ini aja udah salah. Tapi ini bukan kalau dianalisis bukan sekedar karena tidak ada data yang akurat. Apapun, gunakanlah data dari Kemensos. Sehingga kalau ada kesalahan, kita rame-rame perbaiki data Kemensos. Kalau kemudian data penerima subsidi itu pakai siapapun yang daftar dengan KTP, ya pasti salah sasaran. Orang Anda dengan sengaja kok, nih teman-teman di Pertamina, menggunakan datanya adalah data yang siapapun yang daftar begitu. Sudah terjadi seperti sesuatu yang tidak sengaja tapi sistematis
Dan kalau dihitung bahwa ada margin Rp14,75 per liter, apakah ini ada indikasi permainan untuk margin tersebut? Satu doang, gua mau bilang, selalu Mbak Nelanku, dia Pitaloka. Tetap perjuangkan keadilan dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.